gitu ya. Tapi kita buktiin, Cel. Apakah Kokean itu bisa membuat menang lawan kalian atau Virtus Pro dan AG Global untuk di match upper bracket yang keempat nih. Nah, sehat-sehatnya buat teman-teman yang bertugas di match kedua. Muriram Falcon ya. Panjang itu agak panjang menurut ya. gue akan lumayan panjang tuh dari dua tim Thailand itu, karena dua tim Thailand ini sekarang lumayan gontok-gontokan juga tuh, ngotot-ngototan satu sama lain. Jadi mungkin ini bukan game yang mudah, dan sama halnya dengan game kita yang pertama juga, karena kalau game ini nih yang pertandingan gengsi buat gua. Karena siapapun yang turun, wah abis ini. Abis ya. Sumpah. Dijadiin konten terus udah deh netizen-netizennya saling beradu lah gitu. Betul, ini sekedar informasi aja buat teman-teman yang mungkin gak merhatiin scene Free Fire selain scene Indonesia itu sendiri ya. Jadi di Vietnam, tim yang paling banyak dapat dukungan itu adalah WAG. WAG guys. Di Indonesia kan EVOS Divine, kita nggak bisa bohong nih ya. EVOS Divine, tim yang paling banyak dapat dukungan dari fansnya yaitu EVOS Fans. Kemudian WAG itu ada fansnya sendiri. Jadi ini adalah dua tim dengan fanbase terbesar di masing-masing negaranya loh. Iya benar. Bahkan dulu ya kita keser-keser kalau bikin konten WAG dan juga tim EVOS. Wah, komenan gue translatein satu-satu karena orang Vietnamnya juga nyasar ke sana guys. Betul. Seru, tadi juga kita sempat ngeliat map ordernya, dan tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk saja ke ban and pick pace antara kedua tim itu WAG dan juga EVOS Divine. Dimana first picknya akan ada WAG. Udah pasti Oscar sih harusnya. Betul, ini kalau kita melihat fase ban, seperti biasa Oscar bakal bisa menjadi pilihan juga untuk nge-shutdown. Mungkin orang-orang depan seperti Kocel juga yang bisa mengganggu. Itu gak boleh dikasih fleksibilitas yang terlalu berlebihan karena Chrono juga masuk ke dalam pilihan. Sudah sering juga bagaimana Chrono ini bisa digunakan dalam perebutan cyber airdrop. Dan utility dari Chrono itu sendiri, Time Turner, jadi penting banget karena pada akhirnya nggak ada granat yang bisa masuk. Kalaupun ada yang mau nerobos ke dalam Chrono, yang di dalam udah pasti bakal siap juga. Iya. Jadi hal-hal seperti itu memang harus sustainable musuhnya agak sedikit menurun lah kalau nggak ada Chrono. Santino di ban, gue yakin karena kalau misalnya Santinonya dilepas, ini mereka nge-ban Oscar misalnya ya. Santinonya diambil sih sama WAG. Jadi Santino menjadi opsi ban yang menurut gue cukup wise untuk teman-teman daripada EVOS Divine. Oh nggak jadi. Berarti Rasha mau pakai Santino. Kalau WAG pinter, dia ngambil Santino dulu biar Rasha nggak pakai. Tapi mereka akan terlalu sayang buat ngelepas Oscar. Oke. Padahal open ban itu menjadi yang paling, menurut gua open ban adalah keputusan yang paling benar buat EVOS sekarang karena dia dapetin 2 pick pertama gitu kan. Iya, dan ada Shine juga Santino. Seperti yang gue bilang tadi, 2 pick pertama pasti bakal ada Santino. Buat kalian yang nggak ngerti open ban apa? Open ban itu kayak ya karakter yang sebenarnya nggak begitu bagus untuk dikontes, tapi mereka ban biar semua karakter yang overpower itu bisa diambil. Betul. Gitu, Apalagi terbuka. keputusannya tepat, kenapa? Karena EVOS lagi dapet nih pick pertamanya itu 2 sekaligus. Iya, Santino dan Shine. Jadi dia bisa langsung ngamenin 2 sekaligus. Oke, ada Cassie dan juga Clue juga yang bakal coba digunakan. Wow. Ignis, Koda bisa banget masuk ke dalam rangkaian EVOS dengan komposisi seperti ini. Kalau memang EVOS ingin bermain secara agresif, oke. Nggak ambil kode, mereka lebih. Oke. Mereka decide banyak yang lain yang bisa dipakai. Mobility terlalu tinggi dari WAG. Memang bisa memberikan follow up antar satu sama lain ya untuk rasar pertama dan juga rasar keduanya. Cuman orang ketiganya yang pakai Cassie ini bakal ketinggalan jauh banget gitu. Ya. Clue-nya juga sampai clue-nya salah aja memberikan informasi, kemudian udah terlanjur kemencet juga dari Tatsuya sama Oscar-nya, ya udah pasti WAG akan kehilangan momentum di momen tersebut gitu kan. Cuman dengan pengambilan Homer yang diambil sama EVOS, ini jadi lebih menarik. Kenapa? Karena berarti memang kawan-kawan dari EVOS ini pengen nge-burst satu orang. Ya. Mereka sadar ada Cassie di lawannya. Kalau nggak di-burst, itu bakal jadi repot. Artinya harus di-burst. Cara satu-satunya untuk nge-burst adalah Homer itu sendiri, karena kan nantinya bakal terkena juga pengurangan movement speed. Juga hancur dan juga membuat musuhnya juga nanti kaget dengan serangan yang akan diberikan. Tapi Homer dengan single targetnya ini menjadi opsi yang sangat baik untuk teman-teman daripada EVOS Divine. Kalau kita lihat dari komposisi pick karakter yang diambil oleh EVOS, ini lumayan balance dari segi durability sustainable. Mereka punya Shine gitu kan. Santino juga secara mobilitasnya oke gitu untuk mereka melakukan engage. Ya, pertandingan akan terjadi karena dari kedua tim juga sudah siap, dari kedua tim sudah ready. Ini dia untuk game yang pertama. Rangkaian best of 3 series antara WAG versus EVOS Divine Survivor yang ada di rumah. Berikan dukungan terbaik kalian di kolom komentar. Yang dukung EVOS Divine, ketik 1. Yang dukung WAG, ketik, nggak usah ketik
berarti gak apa-apa lah, nggak ada yang dukung ya. Kita langsung lanjut aja ke pertarungan di round yang pertama kali ini. Ada Teguh yang berhasil bertakedown di tangan seorang Ray. Ternyata terkena headshot begitu saja. Ada Vanvo coba untuk memberikan follow-up walaupun tumbang juga pada akhirnya, namun ekspor juga akan dimakan di tangan seorang Kocel. Selesai sudah 1-0 untuk EVOS Divine. Nah itu dia, cepat banget ya, lihat bagaimana semua resource dikeluarkan dan mereka nggak sayang sama sekali gitu untuk ngeluarin itu, dan impact-nya sangat baik. Bagaimana pembagian posisi dari seorang Rasha juga ini dengan menggunakan Santino-nya, dia bisa mendapatkan kembali satu posisi di mana dia cukup bisa melakukan backup terhadap teman-temannya. Tapi kalau kita lihat tadi EVOS benar-benar mempergunakan karakter yang mereka miliki sesuai dengan porsinya. Mereka punya Shine, sayang banget kalau nggak dipakai buat main rusuh gitu, buat main cepat. Mereka punya Shine udah tebel, maju aja ke depan gitu kan. Mereka punya Ignis, punya juga tadi Homer. Jadi nggak ada alasan buat mereka main setup terlalu lama sih. Dan kita akan masuk ke round yang kedua kali ini. Best of 3 series tentunya. Bayfront akan menjadi tempat pertempuran yang selanjutnya. Sudah ada seorang Rasha mengamankan satu posisi. Export nampaknya sudah terpantau. Diikuti oleh seorang Ray, kali ini diikuti dengan tembakannya juga seorang Rasha. Tapi ada Mirage kali ini yang cukup mengganggu. Duel terjadi antara seorang Export dan juga Ray. Tumbang sudah Ray di tangan Export kali ini. Membuat EVOS Divine harus sedikit bersabar kembali. Tekui ditemani dengan satu player lainnya, yaitu Vanvo sedang berjaga. Hati-hati, ada eksplosif yang sudah mulai mewarnai fight yang akan segera terjadi. I'm God akan coba untuk memanggil seorang Kocel. Regroup akan segera dilakukan kali ini. Namun sementara dari WAG masih bisa untuk bertahan. Ada clue juga yang sudah diaktifkan nampaknya. Kedua tim sama-sama respect. Ini juga WAG dengan keunggulan manpower yang mereka miliki. Mereka masih menunggu informasi yang lebih valid lagi keberadaan EVOS Divine di mana. Dan oh my god, Rasha masih bisa untuk mendapatkan satu player. Tapi lihat, ada Shockwave yang berhasil connect ke arah satu player di sana. Sementara Tekui coba untuk menahan pergerakan EVOS Divine agar tidak ada follow up lebih lanjut ke arah depan. Sementara Please One posisinya terbaca dengan cukup jelas. Rasha lagi dan lagi membukakan peluang bagi teman-teman daripada EVOS Divine. 2 versus 3 kali ini. WAG terpurukan di depan mata. Rasha berhadapan dengan seorang Tekui kali ini dan juga ada seorang Vanvo. Hati-hati, ada elektroterapi, Rasha-nya tumbang. 2 versus 2. Tekui sudah mulai menyadari keberadaan seorang I'm God. I'm God-nya tumbang di tangan dua player sekaligus. Kali ini Kocel berhadapan dengan dua player. Dengan adanya elektroterapi ini benar-benar menyiksa sekali. Dan pada akhirnya WAG mampu mendapatkan 1 poin pertama. Sayang 1000 sayang, bagaimana kondisi dari EVOS sebenarnya tadi sudah diunggulkan dengan 3 lawan 2. Rasha memberikan pick off yang cantik, tapi pada saat zona sudah mulai mengecil, Rasha harus main jarak dekat. Para Val yang di bawah membuat Rasha agak sedikit sulit untuk bertarung di jarak yang dekat, apalagi melawan dua anggota sekaligus dengan keadaan satu playernya yaitu Tekui membawa mini Uzi ditambah ada elektroterapi yang masuk ke arah dirinya. Jadi strong banget. Ada dua orang yang maju ke arah seorang Rasha dan EVOS-nya coba untuk memberikan split up, berharap bisa memberikan backstep tapi tidak mampu untuk bermain cepat karena justru WAG jauh lebih cepat. Cyber Airdrop kali ini akan coba dikontes di antara keduanya. I'm God memutar dari jarak yang cukup jauh. Udah ada Flame Mirage juga yang bakal coba dibuka. Connect karena dua player sekaligus. Vanvo dan Tekui menjadi garda terdepan. Ray juga bersiap kali ini. Cyber Airdrop berhasil diamankan oleh WAG. Tekui mulai memberikan tembakan namun di arah belakang. Lihat bagaimana seorang M-God kali ini mengejar keberadaan dari seorang Please One. Coba untuk diburu. Sniper dari WAG gak akan diberikan kesempatan untuk memberikan tembakan. Lihat bagaimana seorang Please One tumbang. Lagi dan lagi ada Rasha yang datang. Menembangkan karena seorang Tekui menyisakan satu anggota saja itu Expert. Yang kali ini gak memiliki jalan keluar. Ditunggu sama seorang Rasha. Coba menggunakan Santino-nya terlebih dahulu. Rasha cukup tenang. Malah bantuan datang. Ditutup sama seorang Ray kali ini 2-1 Julia. Menurut gua WAG untuk kalian yang ukuran yang gak ada nih ya untuk dari segi karakter sustainnya, jangan kontes Cyber Airdrop duluan. Karena teman-teman EVOS Divine ini punya item yang cukup kuat nih untuk kontes Cyber Airdrop. Biarkan EVOS Divine duluan yang maju, baru kalian maju. Kayak tadi WAG maju duluan, buka gol duluan, kan tahu EVOS punya Ignis. Betul. Kan tahu EVOS punya Shine gitu, yang lebih bisa proper untuk kontes Cyber Airdrop, tapi mereka buka gerakan duluan. Sayang banget menurut gue, itu malah jadi kayak jatuhnya menyerahkan diri ya teman-teman. Karena
udah kontes dikasih bola Mirage kebuka deh kayak gitu. Dan kita lanjut ke round yang selanjutnya di round keempat dengan skor sementara 2-1. Pulse sudah mulai terlihat, hati-hati. Tekui lagi dan lagi dengan ada elektroterapi yang mampu melindungi dirinya. Di follow up Ray, tidak bisa kemana-mana. Langsung saja tumbang di tangan seorang Tekui kali ini. Keunggulan jumlah kembali dimiliki oleh tim WAG tapi tidak masalah karena menurut gue tadi juga sempat ketinggalan kayak gini. Tapi itu bisa ngebalikin keadaan, tinggal lebih sabar lagi nunggu aja. Dan berhasil terkonfirm seorang Ray kali ini. Kochel masih bersiap, tidak mau terlalu terburu-buru untuk bergerak. Aimgat juga masih mencari posisi terbaiknya, namun kita melihat adanya zona yang sudah mulai bergerak dan membuat kawan-kawan daripada EVOS Divine mau nggak mau ini harus segera bergerak. Dan itu dia yang gue maksud, Rasya berhasil mencari keberadaan seorang Pliswan, menculik Pliswan, dan menyamakan jumlah pemain kali ini 3 versus 3. Cara kibarannya Expor, melihat ke arah depan, ada Chef Wave yang kali ini berhasil dilemparkan ke arah WAG. Membuat WAG harus menarik mundur. Zona sudah mulai bergerak lagi. Beberapa kontainer dan juga blok sudah mulai terlihat. Gue blok dulu ya, box maksud gue. Tekui ya tumbang kali ini. Tidak terduga ada pergerakan dari seorang Kochel dan Aimgat. Expor coba untuk melakukan backup, namun lihat dari arah atas Vanvo juga memberikan tembakan-tembakan, tapi tidak mungkin karena ada seorang Kochel bergerak bebas. 3-1. Yes, lihat bagaimana seorang Pliswan gak dikasih main sama sekali. Udah 3 round kita melihat Pliswan berturut-turut menjadi target utama dari para penggawa EVOS. Ray memang offside bisa gue bilang, karena nggak ada yang bisa memberikan follow up di kondisi Ray tadi dimajuin sama 2 orang sekaligus. 3 global digunakan sama seorang Ray tapi tidak bisa membuat dirinya aman secara penuh. Karena apa? Karena sekali lagi lawan dari seorang Tekui memiliki Valiandes yang memang bisa instan menghasilkan global. Udah gitu bermain di tenda darurat di dalam kondisi minim global udah pasti bakal menjadi santapan yang mudah. Lagi-lagi Rasya menjadi opener yang sempurna kali ini. Ada Pliswan yang berhasil untuk take down. Tekui coba untuk datang. Ray akan menjadi garda terdepan bersama seorang Aimgat. Kali ini tidak lagi sendirian. Coba dihancurkan keluar di Sambo. Tekui dapat 1 tapi tetap harus hilang dari seorang Vanvo. Ada lagi Tekui yang keluar. Berhasil dapat untuk kepala. Namun lihat bagaimana seorang Kochel menutup pergerakan dari seorang Tekui. 2 lawan 2 tapi revive masih bisa dilakukan. Keluar masih ada. Masuk dari seorang Ekbor berdua melawan 2 orang. Coba untuk menggocek kanan kiri. Ekbor versus Kochel kali ini masih bisa menutup diri dengan adanya keluar. Tapi Rasya coba datang, coba untuk memberikan follow up, namun gagal karena bertarung di jarak dekat. Adalah kemampuan dari WAG itu sendiri. Waduh, padahal itu momennya udah enak banget ya. Teman-teman dari WAG ini perang jauh dari vision seorang Expor gitu kan. Dan Vanvo-nya ke pick pertama, user casing-nya udah nggak ada. Tapi lihat gimana seorang Pliswan ini mampu bergerak dan membuat distraksi cukup lama, membaying time sampai Expornya sampai gitu. Expornya nyampe, tiba. Sampai Expornya tiba gitu dan memberikan follow up selanjutnya. Itu ruang sangat sempit sekali. Dan sehingga tembakan demi tembakannya juga tidak terlalu efektif terjadi. Kali ini 2-3 WAG berhasil mengejar ketertinggalan mereka. Gap point hanya 1 saja. Tapi Shockwave sudah dilemparkan ke arah seorang Pliswan. Kali ini informasi yang sudah berhasil didapatkan setidaknya oleh EVOS Divine. Sementara Tekui di arah depan kembali. Oh my god, Expor mampu menculik seorang Rasya tapi ada 2 granat. 2 orang menumbangkan 1. Yaitu dari seorang Kochel. 1 granat menumbangkan 2 player daripada WAG. Yang membuat kali ini keunggulan jumlah dimiliki oleh kawan-kawan dari EVOS Divine, Expor dan juga Pliswan. Harus melakukan regroup sesegera mungkin. Ada granat ke arah kanan, namun nampaknya tidak ada siapapun di sana. Membuat EVOS Divine kali ini masuk. Lihat bagaimana seorang Expor ditumbangkan dengan cukup cepat oleh seorang Ray. Dan membuat Pliswan sendirian saja kali ini. Upaya medikasi dilakukan, respect sekali kawan-kawan EVOS. Pliswan tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. 4-2 untuk EVOS Divine. Nice, lihat bagaimana Kochel kali ini yang menjadi opener sempurna buat EVOS. Ray juga memperbaiki kesalahan di round-round sebelumnya. Bagaimana Ray nggak maju lagi sendirian tapi menunggu backup terlebih dahulu sebelum akhirnya Ray memutuskan untuk maju. EVOS harus bisa saling menahan diri sebelum nantinya mereka bermain secara offside terus-menerus. Dan tadi mereka udah melakukan hal tersebut dengan cukup sempurna. Kita akan bergeser menuju ke area konsil hall kali ini dengan keadaan EVOS Divine memimpin. Ini adalah hal yang memang harusnya terjadi dengan komposisi yang EVOS miliki. Tekui menjadi garda terdepan, Ray akan coba untuk
membuka jalan juga, tapi lagi-lagi Ray terlalu jauh ini dalam keadaan yang cukup krusial. Kelihatan tembakan bakal coba dibuka, masih ada Glual yang ternyata coba dimainkan dan Vanvo berhasil dimakan sama seorang Ray. Kujian yang sempurna, bahkan tidak sempat revive. Harus tumbang juga Tekui, masih bisa bertahan, tapi nampaknya akan coba melarikan diri. Tembakan masuk karena dirinya masih bisa di take down dengan cukup mudah. Please One sendirian, terbaca, mau kemana adik-adik? Dan gak ada jalan keluar, 5-2. Lagi-lagi menurut gue kontes cyber airdrop itu bukan hal yang cukup bijak dilakukan oleh WAG ya, karena EVOS Divine lebih banyak secara item untuk melakukan counter terhadap siapapun yang berani untuk masuk. Tapi tadi juga respon dari seorang Kochel itu sangat luar biasa cepat, sehingga nggak ada waktu untuk teman-teman daripada WAG untuk melakukan kiting bahkan mundur gitu, sehingga cepat sekali untuk di pick off oleh teman-teman daripada EVOS Divine. Dan ini dia match point untuk tim EVOS Divine. Mamat akan menjadi round terakhir mungkin ya untuk teman-teman dari EVOS Divine. Kita lihat dari segi posisi sudah mulai dibagi. Tekui dan Vanvo mengambil area atas. Sudah terbaca harusnya. Imgat mengambil sisi yang paling jauh daripada EVOS Divine. Mencari vision atau POV yang berbeda dari kawan-kawannya. Satu glual, bahkan dua glual sudah dibuka. Saling membuka glual membuat posisi dari keduanya sudah terbaca satu sama lain. Sementara Tekui masih menunggu momen. Ini Mammoth ini terlalu banyak leveling grounding yang berbeda dan juga sangat luas. That's why keduanya bermain dengan sangat hati-hati. Mereka menunggu sampai pergerakan semakin dekat dan itu dia tembakan bintang dibuka. Valiant Dash digunakan. Berhasil menemukan seorang Ray. Kali ini hilang sudah Ray di tangan Tekui. Valiant Dash yang berhasil. Tapi sayang sekali tidak berhasil untuk menghindari tembakan dari seorang Rasha. Tekui pun tersungkur lepas begitu saja. Vanvo coba untuk melakukan upaya medikasi kali ini untuk regroup juga dengan teman-temannya. Sementara Rasha yang berhasil mengconfirm kill seorang Tekui. Kali ini di arah bawah ada X-Bor yang sempat terkena shockwave. Kali ini harus mundur terlebih dahulu. Rasha dicari keberadaannya, tapi dia masih bisa bergerak secara aktif. Kochel tidak menyangka adanya unpredictable move dari X-Bor. Awareness cukup minim nampaknya, membuat tidak tumbang. Sayang sekali tidak sempat berpindah, itu cuman bergeser. Oke gitu tadi ya. Ya, emang kalau kita melihat dengan Ray yang ditabrak kayak gitu, ini lagi-lagi emang Ray-nya juga harus paham betul ya. Pasti yang nyamperin adalah seorang Tekui gitu dengan penggunaan Oscar-nya. Berkali-kali, udah 2 kali berarti Ray coba untuk maju garis terdepan tadi di komen pos, terus buka glue wall, ada double tapi ditabrak, hilang sudah. Dan sekarang terulang lagi di area Mammoth. Nih seharusnya dengan Oscar yang berkali-kali udah masuk ke arah dirinya, Ray udah mulai bisa belajar bahwa gak boleh lagi nih untuk main sendirian karena akan mudah sekali untuk ditabrak, mudah sekali untuk dihajar gitu kan. Di dalam kondisi Ray-nya terhajar, ini akan membuat kerugian yang cukup fatal terhadap EVOS Divine itu sendiri. Karena mereka gak punya lagi garda terdepan. Tekui sudah mulai terbaca kali ini. Ada Flame Mirage masuk ke arah dirinya, masih bisa untuk memberikan beberapa damage. Pampo berhasil beri take down, namun lihat bagaimana satu orang Ray juga bakal coba di take down kembali. Ada Tekui yang ternyata menggunakan duel 2 orang sekaligus. Imgat juga berhasil dikantongi. Ini bukan hal yang bagus, namun lihat bagaimana seorang Rasha memenangkan duel. Adik berhasil berkandaskan, Bewan akan segera terjadi. Please One versus seorang Rasha. Tapi revive coba dilakukan. Kocelnya nggak sempat kepegang. Sulit banget untuk Rasha. Mau nggak mau masuk. Tapi dapat satu. Namun gagal. Sayang sekali. 5-4 kali ini. Itu nyaris ya tadi ya, clutch play dari seorang Rasha. Tapi sayang sekali sepersekian detik yang digunakan untuk melakukan upaya reviving oleh kawan-kawan WAG berhasil membalikan keadaan. Ada tadi momen ketika Ray-nya tumbang di tangan Tekui, itu Imgat masuk di momen yang menurut gue terlalu cepat juga. Masuk satu persatu itu menjadi salah satu disaster yang akhirnya membuat EVOS Divine harus kehilangan match point lebih cepat gitu kan. Dan kali ini kita akan langsung saja lanjut ke arah Bayfront kembali. Dimana ini masih match point untuk EVOS Divine, namun ketertinggalan WAG sudah mulai terkejar semakin dekat lagi ke arah EVOS Divine. Kita lihat bagaimana setup yang akan dilakukan oleh EVOS Divine. Udah mulai harus dikurangin sih, maju sendiri-sendirinya. Tadi di Mammoth Ray maju sendiri-sendiri. Imgat sama Ray juga tadi di yang sebelumnya udah maju sendiri-sendiri. Udah harus dikurangin menurut gue dengan keunggulan yang sudah mereka miliki. Regroup aja sesuai dengan apa yang mereka punya. Satu persatu terlihat kali ini daripada tim WAG. Vanvo dan Tekui ini benar-benar nggak berpisah sama sekali.
Elektroterapi nempel terus sampai ada Flaming Rage. Kali ini sudah mulai disadari oleh kawan-kawan daripada tim WAG. Sempat men-trigger Joseph tapi ini masih bisa ditahan. Flaming Rage kedua dikirimkan ke arah WAG. Tekui sudah mulai menyadari gangguan yang terjadi. Ray memberikan tembakan demi tembakan peringatan tapi sayang sekali di arah yang berbeda. Kocal nampaknya berhasil terculik oleh seorang Expor. Satu granat akan coba dimasak. Mantul kakak. Hampir saja mengenai ke arah seorang Ray. Ray sendirian kali ini akan berhadapan dengan 3 orang. Waduh, itu terlalu overextend. Di mana ada Valiant Dash maju ke arah depan, membuat akhirnya seorang Ray pun tumbang. Misalkan 2 player saja kali ini Aimgat bahkan tidak dengan HP yang cukup baik. Masih melakukan medikasi. Rasya akan berputar dari arah yang berbeda. Sudah mulai disadari nampaknya pergerakan seorang Rasya. Aimgat coba untuk melakukan dodge, tapi sulit sekali dapat akhirnya 5 sama. Aduh, Guys, ini Ray bahaya. jalan sendirian ya. Iya, tadi itu nggak enak banget. Kocal udah kalah duel juga, langsung kena headshot, kena pepeng. Ternyata Ray juga jauh banget dari 2 kawannya yang berada di area belakang. Rasanya belum dapat posisi enak, Aimgat juga baru turun gitu kan, jadi nggak akan ada bala bantuan yang bisa didapetin sama seorang Ray sebagai orang depan tadi. Dan sekarang kondisi Saber Airdrop 3 ada di tangan WAG, shop dari WAG ini jauh lebih meriah kawan-kawan. Ada PES level 4 yang mana hal tersebut bisa nge-reduce damage juga. Dan itu yang bakal menjadi masalah untuk EVOS. Harusnya WAG akan jauh lebih berani karena keunggulan PES yang mereka miliki. Kawan-kawan dari EVOS kali ini coba untuk bergerak masuk di arah yang berbeda. Sayang sekali lemparan granat sedikit meleset dari serang Kocal. Hampir aja bisa memberikan damage yang cukup fatal. Namun belum, Ray juga sudah mulai terpantau. Tekui cukup bersabar kali ini, nggak mau bertindak secara gegabah, tetap respect walaupun sudah bisa melakukan pengejaran. Flaming Rage coba untuk menghancurkan semua glue wall yang ada. Bisa untuk membersihkan jalan dari EVOS Divine terhadap WAG itu sendiri. Sabar Ray. Wah, Namun Ray coba untuk masuk, lagi-lagi Ray akan didobrak begitu saja. Tarik ke arah belakang, untungnya masih bisa selamat. Tekui sudah mulai terbuang dari Valiant Dash-nya. Aimgat kalah duel di tangan seorang Expor. Ini nampaknya sulit buat EVOS. 4 lawan 3. Ray coba ngegas ke arah seorang Vanvo. Coba dikejar. Masih bisa untuk dapat 1 kepala. Tapi Ray gagal untuk mendapatkan 2. Raja seorang diri melawan 2 orang yang tersisa. Masih ada sendiri yang bakal coba untuk dilempar terlebih dahulu. Berpindah ditungguin. Pakai kok bunda. Tekui menutup semuanya. Terkena comeback. WAG kali ini yang unggul. 1-0 untuk WAG. Epic comeback terjadi di game pertama antara EVOS Divine versus WAG. Kalau kalian lihat di round terakhir, selesai Tekuinya, Vanvo nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Targetin dari EVOS tuh gue udah paham kayak gitu. Cuman pada saat Aimgat-nya tumbang, Ray harus coba beradaptasi. Ya, pada saat Ray beradaptasi, dia harus ngelawan Vanvo duluan. Emang berhasil dapat kepala, tapi Tekuinya kan dapat perhit juga ke arah dirinya. Jadi pertukarannya nggak seimbang di momen itu. Rasya pun nggak bisa ngapa-ngapain karena apa? Lu main di shrine sudut pandang sebagai seorang sniper itu susah banget. Maksudnya ada bagian yang tinggi yang Rasya duduki, kemudian pada perangnya di bawah juga gitu kan. Dan itu hitungannya patahan, nggak kelihatan sama sekali untuk seorang Rasya. 6-5 terkena comeback momennya. Sayang sekali sebenarnya kalau kita melihat Tekui sama Expor menjadi orang-orang dengan bisa gue bilang elim paling banyak, karena kita nggak bisa bohong bagaimana performa dari seorang Tekui juga sempurna banget. Kalian hitungin berapa kali Oscar-nya atau Valiant Dash-nya itu membuahkan hasil. Kalian hitungin, itu udah bisa terukur tuh. Lo raser yang jago atau tidak gitu kan di mode CS kayak gini. Gila sih, di Mammoth ya tadi ya Valiant Dash-nya itu lumayan fatal juga ke arah seorang Ray. Dan untuk match summary kita di Best of 3 Series kali ini 6-5 hasil dari comeback dari 5-3 ya tadi Bay. 5-3 naik jadi 5 sama jadi 6-5. Aduh, ini akan menjadi game yang cukup panjang karena gue yakin di next gamenya, di game kedua tentunya EVOS Divine akan memberikan perlawanan. Kenapa lo haduh? Enggak, kayak kita kan janjinya 2-0 gitu. Tapi emang harusnya bisa 2-0 guys. Kalian bisa lihat performanya EVOS. EVOS bagus kok, EVOS bagus. Cuman tadi ya, pas di akhir-akhir kayaknya emang ngeblank aja. Iya, kayak Masing-masing bisa gitu iya, ya. masing menangin duel, lo harus pick up duluan. Kalau udah hilang satu, adaptasinya repot banget. Kayak rasanya harus pelan-pelan dulu. Kadang-kadang ada Ray juga yang akhirnya ikut offset juga karena coba untuk berimprovisasi di dalam keadaan 3 lawan 4. Dan itu memang harus dilakukan kalau kalian pengen ngebalikin keadaan. Tapi sayangnya tidak ada yang berhasil, Jol ya. Ya, dan tadi ya kalau kita ngomongin di shrine terakhir ya,
Itu akan berbeda halnya kalau tadi Aimgat mungkin berhasil melewati X-Bor. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di beberapa round itu Ray itu sempat susah banget tuh buat ngehindarin Vanvo sama Tekui. Tapi tadi di Strides, Ray itu berhasil tuh narik mundur walaupun dengan setengah HP yang tersisa. Dia berhasil tuh untuk mundur lagi, ngedistract lagi Vanvo sama Tekui. Dan ketika hal tersebut terjadi, Aimgatnya tumbang. Makanya nggak berhasil. Jadi X-Bornya bisa lagi tuh fokus buat bantuin Tekui sama Vanvo. Kalau misalnya tadi berhasil dilewatin, kayaknya menurut gua EVOS udah pasti menang sih. Patokannya Aimgat tadi dapat X-Bor udah kelar. Karena Ray-nya tadi nggak knockdown, nggak ke pick off gitu. Dan kita move on ke game yang kedua sekarang, WAG. Banyak udah pada datang nih orang-orang Vietnam. Assalamualaikum. Seperti biasa orang Vietnam kalau lagi menang tuh pada datang semua ke sini. Oh gitu. Selalu kayak gitu. Selalu di semua platform tuh kalau ada tim Vietnam yang menang, dia tuh datang ke platform tim yang kalah terus biasa ikut komentar. Tapi masih belum berakhir, masih belum selesai. Kita akan melihat fase ban and pick terlebih dahulu. Oscar masuk ke dalam rangkaian ban bersamaan dengan adanya Sen, berarti Chrono-nya lepas di tangan EVOS. Dan kali ini mereka harusnya bisa lebih maksimal dalam memaksimalkan pertarungan di Saber Airdrop itu sendiri. WAG ada Santino, Casey, dan juga Iris. Ini berarti Please One pun bisa melakukan flanking tanpa ketahuan, Jul ya? Ya, dan itu memang playstyle-nya seorang X-Bor banget gitu. Dia bukan salah satu player yang stay di satu tempat aja, kecuali waktu dia masih jadi sniper ya gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat pergerakan X-Bor ini cukup fleksibel, dia membackup siapapun yang terdekat dengan dia. Jadi penggunaan Santino ini menurut gue akan cukup berbahaya kalau dipegang sama seorang X-Bor. Sementara dari EVOS sendiri, kalau kita ngomong sustain mereka punya Chrono. Dan mereka masih memegang Ignis, ada Clue dan Homer. Harusnya kalau mereka punya Homer sama Clue, mereka udah nggak khawatir lagi kena yang namanya flanking gitu kan. Maksudnya dia pakai Tekui, harusnya ya. Karena nggak mungkin pakai Iris Tekui. Ngapain dia dapat pakai Iris gitu. Dan sudah confirm pick dari kedua tim kali ini. EVOS dengan Chrono, Ignis, Clue, dan juga A124. Setelah sekian lama kita ngeliat kontes dari A124, kali ini di pick sama teman-teman dapat EVOS Divine. Sementara WAG ada Santino, Casey, Iris, dan juga mengurangi fire rate, bisa mengurangi movement speed sedalam 40%. Tapi hal tersebut juga akan terasa sia-sia jika tidak diinisiasikan. Berbanding terbalik dengan A124 yang kalaupun connect-nya cuma ke satu orang, tapi yang jelas itu akan membuat orang tersebut gak bakalan berani untuk nongolin badannya minimal karena semua skill yang dia bawa ya hitungannya benar-benar ke disable gitu, sampai ke arah skill pasifnya juga gitu kan. Maka dari itu semua yang kena A124 pasti bakalan nge-freeze dan ini akan menguntungkan buat EVOS jika penggunaan Thrill of Battle atau A124-nya itu benar-benar maksimal. Sekali lagi, nggak perlu kena 4-4-nya, cukup kena satu orang aja, ini EVOS sudah bisa megang kendali sebenarnya. Satu, kena dua aja udah menang menurut gua. Kalau langsung di rush ya, kalau misalnya mereka kena ke dua orang nih, Thrill of Battle, kena dua, wah gua udah bisa passing kalau langsung di rush. Mungkin kemungkinan besar menangnya udah ada di EVOS. Betul. Kalau kena satu kan mungkin tiganya masih bisa backup ya. Tapi mereka udah dapat keunggulan tuh, satu orang ke disable kayak gitu. Tapi bayangin kalau kena dua, terus langsung bareng targeting ya. Dua orang, jangan cuma Ray aja sendiri. Menurut gue cukup riskan juga kalau Ray maju sendiri. Betul. Harus ada follow up-nya lah, lebih lanjut. Nah, Tekui Tatsuya, Iris Please One, Casey Vanvo, Santino X-Bor. Aimgat pegang A124, Clue oleh Rasha, ternyata Ignis oleh Ray, dan Chrono oleh seorang Kochel. Gue berharap nggak ada lagi setup yang memisah terlalu jauh satu sama lain antara tim EVOS. Gitu, agar backup juga tidak terlambat datang. Kan juga sisa satu nyawa juga dan gak akan gampang juga lawannya. Kita akan segera masuk menuju game yang kedua. Survivor ada di rumah. Berikan dukungan yang terbaik untuk EVOS Divine sebagai perwakilan tim Indonesia. Dan ramaikan kolom komentar, ketik EVOS kalau kalian mendukung EVOS teman-teman. Dan kita akan lanjut. Di game yang pertama, sudah ada Thrill of Battle. Connect karena dua player sekaligus. Masih ada Tekui yang nampaknya, nggak connect tapi sama sekali. Justru malah membuat dari seorang Tekui berani. Gue pikir tadi kena, ternyata enggak, meleset dikit. Coba dimajuin, dibalikin, Vanvo-nya bakal coba take down. Tapi masih ada seorang Ray menggunakan side, berhasil dapat seorang Tekui. 2
orang tersisa. Fanfo Please One kandas, sisa Ekspor yang akan terbaca. EVOS Divine lagi-lagi membuka poin dengan sempurna Julia. Kepancing sama yang di dalam ya kan, gak disadarin, lihat Rasya sama Imget gerak dari arah yang berbeda. Terjadi sandwich moment tadi dari EVOS Divine dan membuat WAG harus kehilangan 2 playernya sekaligus gitu kan. Ini ngebuat Ekspor juga jadi nggak bisa main. Ini yang maksud gua, targeting EVOS kalau misalnya mereka dalam satu kesatuan kayak gini, ini akan selalu berjalan dengan sangat baik. Sampai round terakhir kalau mereka tetap mempertahankan targeting mereka seperti ini, tidak terpisah dengan targeting yang berbeda, mungkin ini gua bisa pastikan game kedua akan milik EVOS Divine. So, kita akan lanjut ke round yang kedua kali ini. WAG sudah memiliki satu pengalaman yang cukup menarik dari pistol round tadi. Harusnya mereka udah cukup meningkatkan awareness mereka di round yang kali ini. Takuy! Aduh, baru aja gue bilang coba aware. Tidak disangka-sangka Rasya ada di jalur yang berbeda dengan teman-temannya. Tumbang, kita lihat dari seorang Fanfo masih mencari peluang dari sisi kanan. Tapi ada thrill of battle yang connect kali ini, membuat EVOS Divine memiliki peluang penuh untuk melakukan serangan demi serangan. Tumbang 2 player, tumbang sudah Takuy dan juga seorang Fanfo. Ekspor Please One, tersisa 2 player saja dengan posisi yang sudah mulai terkunci nampaknya meskipun Rasya hilang. 2 versus 2 kali ini, ending demi ending coba dilakukan oleh keduanya. Takuy memang belum di ending kali ini, harusnya masih bisa ngasih info-info tipis, tapi Ekspor terlalu terburu-buru nampaknya membuat Kocel cukup free hit di sana. Please One menjadi lone survivors kali ini harus menghadapi 2 player dari EVOS Divine. Dijaga, benar-benar dijagain, dan EVOS lihat bagaimana mereka sangat respect terhadap Please One. Hati-hati Aimgat kehilangan selang hold point, itu bukan kabar yang baik. Kocel akan membukakan jalan maju ke arah depan. Please One juga masih cukup aware nampaknya, berpindah tempat, nice banget. Sehingga tadi ada granat yang tidak bisa untuk menumbangkan dirinya. Sudah semakin dekat karena zona kali ini mengecil sebentar lagi, membuat Please One mau gak mau berhadapan, dan pada akhirnya 2-0. Seperti biasa, EVOS membuka dengan sangat baik, Kodok. Betul, nih EVOS lagi-lagi udah dapetin poin yang memang mereka inginkan. Harus kita ingetin bareng-bareng. EVOS jangan sampai offset lagi. Kalian udah dapetin kendali, jangan gak respect sama lawan. Karena gue bisa bilang game pertama itu banyak kejadian gak respectnya. Dan itu yang ngebuat dari EVOS mudah sekali ke pick up 1 per 1. Dengan keadaan 2-0 seperti ini, EVOS sudah memimpin, harusnya bisa tampil lebih tenang lagi, harusnya bisa tampil dengan lebih sempurna lagi. Cyber Airdrop sekarang sudah muncul dan siap diperebutkan oleh kedua tim. Sudah akan coba disambangi oleh para punggawa dari EVOS lebih dulu. Aimgat Ray bakal menjadi garda terdepan, Takuy dan Fanfo masih menjadi orang depan. Masih ada Flamires juga yang bakal coba dibuka sama seorang Ray. Berhasil memberikan damage namun masih menutup diri. Tembakan masuk ke seorang Ray juga. Lemparan frag granat sekali lagi bakal coba dicoba. Dan Flamires yang kedua bakal coba untuk dialin. Kocel masuk ke arah seorang Takuy. Tapi Ray-nya harus terkena headshot begitu saja. Takuy masih bisa untuk bertahan. Berikan tandanya elektroterapi yang tepat banget. Tapi bakal coba di take down juga. Rasya datang di arah yang berbeda. 2 punggawa berhasil coba dimakan begitu saja. Ekspor dan Please One belum bisa mendapatkan vision yang baik, tapi ada MK yang terkena satu kepala. Tidak bagus, masih bisa di revive untungnya. Awas, kawan-kawan dari WAG kali ini masih memiliki kemampuan untuk memberikan clutch, memberikan comeback. Respect play akan terus dimainin sama EVOS. Regrouping gak mau terpisah. Ray berhasil bersatu orang Please One. Dan Ekspor coba untuk mencari Pepeng. Nampaknya hoki itu terjadi 2 kali. Karena sulit sekali untuk mencari kepala di momentum seperti ini. Dan EVOS memimpin 3-0. Nah itu dia kawanku. Gimana ini EVOS barengan, mereka berfokus sama target yang ada di depan mata. Ray-nya dijagain banget nih. Kita lihat gimana Ray menerima cukup banyak cover di arah bawah dari teman-temannya. Dan adanya Temp Tunnel tadi yang diaktifkan oleh seorang Kocel. Jadi Kocel nongol pas Ray-nya udah hampir di pick off. Dan mendistract itu Fanfo sama Takuy. Tapi penggunaan Temp Tunnel di waktu yang tepat akhirnya ngeblok tuh damage demi damage daripada teman-teman WAG. Sehingga ada banyak waktu lagi untuk mereka reset. Dan bahkan untuk merevive kembali seorang Ray. Sedangkan Ekspor di atas gak bisa ngapa-ngapain karena perangnya full di bawah gitu. Kocel aja berhasil masuk ke area bawahnya Ekspor. Jadi gak bisa ke detect sama sekali. Dan round selanjutnya, round keempat, kita akan melihat kali ini Takuy kehilangan cukup banyak HP. Ada Flamirage cukup mengganggu. Tapi tenang, ada elektroterapi di sana yang mampu memberikan backup terhadap seorang Takuy.
lebih dekat lagi. Cukup banyak kontainer kali ini, harus hati-hati dari keduanya. Vision agak sedikit terbatas, tapi Blisswan terbaca pergerakannya, tap tanah diaktifkan, ada smoke. Kali ini bertutup pandangan, tapi tidak akan membatasi serangan daripada Kochel dan juga seorang Ray. Satu orang hilang, keunggulan dari EVOS Divine semakin tinggi, winning condition ini semakin luas untuk kawan-kawan daripada EVOS Divine. Memutar, melebarkan setup mereka, menjepit 2 player atau 3 player daripada WAG kali ini. Fanfor sering grup tapi susah, jaraknya terlalu jauh, udah mulai dihalau oleh 2 player. Tumbang sudah seorang Fanfor, mencegah 2 player saja kali ini daripada WAG itu Tekuin dan juga Explore. Sulit sekali untuk membalikan keadaan kali ini, nampaknya karena 4 player EVOS masih utuh Kochel. Dan karena beberapa damage output, namun masih ada follow up dan Tekui berhasil ditumbangkan. Explore menjadi orang terakhir. Aimgatnya tumbang, tapi hati-hati kali ini Explore masih bisa dikapung dan ini menjadi poin keempat untuk EVOS Divine. Yo, bisa ya sabu bersih yuk, 6-0 ini yuk, kasih paham yuk. Tadi kalian kena comeback, jangan mau kalah sama WAG. Kondisi pertarungannya juga tadi emang dikuasai sama EVOS Divine. Bagaimana seorang Blisswan yang udah mulai terbaca membuat dari EVOS Divine berfokus terhadap satu orang tersebut dan langsung all-in ke arah tiganya pada saat kondisi 4 lawan 3. 4-0 untuk keadaan sementara EVOS Divine memimpin di jarak yang sangat-sangat jauh. Akankah di sabu bersih kali ini Cyber Drop akan muncul kembali untuk round kali ini? Di round yang kelima masih ada Blisswan yang terkena tembakan liar, membuat dirinya pun harus bertahan di balik wall sejenak. Tapi lihat bagaimana Cyber Drop, coba disambangin sama seorang Tekui. Sudah mulai teraktifkan dari arah Josephnya kali ini. Membuat dirinya harus bisa narik ke arah belakang. Fanfo berhasil dicek dari tangan seorang Aimgat dengan penggunaan break granate yang sempurna. Lihat ada yang ternyata kalah duel. Ada Blisswan juga yang datang memberikan bola bantuan. Cukup sulit, masih bisa di revive harusnya. Tapi lihat bagaimana lemparan granat lagi-lagi dari seorang Aimgat membuat dari seorang Tekui harus narik ke arah belakang. Bahkan terkena Trial of Battle membuat dirinya harus bertahan. Tidak akan gegabah kali ini. Ada Kochel masuk ke arah 2 orang sekaligus. Coba berdansa. Masih bisa di-tag dan ternyata dari tangan seorang Explore. 2 orang tersisa. Awas, Ray bakalan menjadi garda terdepan mengingat tidak adanya lagi seorang Kochel yang harusnya tidak bisa di-revive. Mirage juga bakal coba dibuka. Lihat bagaimana kondisi dari seorang Ray mendapatkan satu orang Explore. Nice banget Ray. Tapi masih ada Tekui. Coba untuk berduel. Ray masih bisa melakukan decoy dengan sempurna. Kanan kiri tidak tertembak. Dan sisa Blisswan yang akan dipaksa bisa-bisaan. Serangan 2 arah selesai. Habis 5-0. Match point untuk EVOS Divine. Sempat melihat beberapa kesalahan daripada WAG yang menurut gua, nah itu tadi Explore, menurut gua itu kesalahan yang harusnya tuh nggak dilakuin sama seorang Explore. Basic banget, lu medkitan di situ, udah jelas kebuka banget gitu ya. Geser dikit kalau bisa karena di belakang zona. Jadi udah pasti nggak akan ada orang dari belakang. Tapi dia lebih milih buat geser kanan, medkitkan di situ dan ada tembakan yang tidak terduga buat datang gitu ke arah dirinya. Padahal kalau kita ngomongin secara manpower tadi masih bisa banget sebenarnya untuk WAG ngasih perlawanan masih 3 orang. Tapi ketika Explore-nya tadi ke pick off di sana pas lagi medkitan gitu, udah hilang semua harapan itu buat WAG dan menjadi kemenangan yang bersih untuk teman-teman dari EVOS Divine. Bahkan kita lihat round yang selanjutnya kali ini Ray kehilangan beberapa health point, sama halnya dengan seorang Tekui dan juga Fanfo, tapi masih bisa mundur. Joseph yang sudah tertrigger ini akan menjadi rawan kalau mereka dilempar Trial of Battle sekarang ya. Jadi ini Tekui sama Fanfo harus mundur dulu sampai mereka bisa untuk reset terlebih dahulu. Namun Kochel kali ini tidak terduga dengan seorang Ray berdua. Ini maksud gua mainnya berdua. Enak banget ngelihat mereka main berdua, combo langsung datang ke satu persatu player. Fanfo-nya hilang, gak ada user Casey lagi. Tekui ini akan semakin mudah, tapi rahasianya tumbang oleh seorang Tekui kali ini. Pertukaran terjadi, 2 tukar 2 nampaknya. Tekui masih mencari momen, Rebel Rush digunakan. Namun sayang sekali masih ada box yang menghalangi pandangan dari seorang Tekui. Kochel terlindungi, memanggil seorang Aimgat, bala bantuan datang. Blisswan di mana kamu berada? Tekui sendirian saja coba untuk melakukan rush. Terkena hit yang cukup parah, tapi ada Tekuinya tumbang kali ini di tangan seorang Kochel. Bahkan 3 player kembali hidup, Kochelnya tumbang oleh orang Blisswan dan pada akhirnya 6-0 EVOS Divine. Nah gini dong, EVOS masuk mode serius. Auto 6-0. Karena kalau King Kodok MVP-nya belum main gitu kan. Oh, seram. Kalau main kan King Kodok. Gue dengar kalau bursa transfer diperpanjang lu kemarin masuk ya ke EVOS? Iya, gue udah ditelepon kebetulan sama Adin ya buat masuk ke EVOS gitu kan. Kebetulan butuh buat cukup
security-nya di GH EVOS. Terlalu sebentar ya bursa transfernya ya, sayang banget. Iya. Ini dia untuk scoreboard, lihat. Gak dikasih poin. Bro, lihat itu Vanpo nggak ngekill ya, dia emang tadi simulator lari aja teman-teman ya. Cuman bulak-balik gaming aja, maksimalin elektroterapi, tapi ternyata nggak maksimal juga pada akhirnya. Perlu kita sadari ya Vanpo, kamu ini udah bukan test device Vanpo. Jangan sampai kamu mikirin, oh ini test device katanya. Tenang aja, chill gitu. Ini udah match. Dia nggak bisa bedain ya, mana test device, mana udah match. Terus pas dia udah, ini match. Udah main ini kita. Udah. Bukan test device, ya ampun 600 damage-nya. Please one juga di sini bisa gua akuin kesulitan. Memang ya sebagai user sniper, kalau lu ditinggal sendiri emang there's nothing to do, udah tinggal nungguin aja momen. Jarang-jarang juga ada momen clutch dari seorang sniper soalnya. Agak susah kalau di Clash Squad mode ya teman-teman. Dan ini dia untuk match summary-nya 6-5, 6-0, dan nanti kita akan masuk di match yang terakhir juga ya untuk di Nexterra-nya itu sendiri. Harusnya EVOS dengan performa mereka masih sangat-sangat bisa untuk membalikan keadaan menjadi 2-1. Harusnya meskipun jadi game yang panjang ya guys ya. Tapi gue berharap 6-0 ini udah cukup nyerang mental WAG sih. Nah, dikasih kosong soalnya. Jadi gue harap teman-teman EVOS mempertahankan adrenalin mereka biar segitu aja. Karena kalau nanti over, misalnya di game ketiga over itu bakalan susah dikontrol dan nantinya jadi malah berbahaya buat mereka. Jadi adrenalin segame 2 tadi bagus menurut gua. Nggak perlu terlalu naik, nggak juga turun kayak game pertama gitu. Dan semoga WAG lumayan keserang nih mentalnya dengan dikasih 0-0. Dan kenanya tuh sama EVOS. Rivalitas mereka kan tinggi banget ya satu sama lain. Jadi dikasih 0 sih pride turun, hancur menurut gua. Kita lihat nanti di game ketiga. Nah, sampai hari ini ya, gua hidup bertahun-tahun kan. Karena kalau WAG telur duluan, tadi udah dapat telur, nanti game ketiga jadi ayam. Nice gitu. Oh, jadi maksud tuh WAG yang ayam. Iyalah. Dikambekin sini sama EVOS. Tenang aja lu, Nexterra. Di game yang ketiga ya harusnya EVOS sudah punya rencana. Kita tahu Nexterra adalah salah satu counter map juga untuk tim-tim Indonesia, tapi di Clash Squad mode harusnya para penggawa dari EVOS punya rencana yang sempurna pastinya ya. Tenang aja, lu tenang aja. Karena ini mentalnya kita lihat nih muka-mukanya. Nah, bete dikit ada, kecuali Explore lah. Explore mah chill aja anaknya. Sisanya mungkin udah kena. Dan sementara dari EVOS Divine. EVOS Divine ini salah satu tim yang menurut gua di tekanan seperti apapun mereka kelihatannya fun-fun aja ya. Kayak nggak ada pikiran gitu sama sekali. Nggak ada. Pikiran mereka soalnya di BR belum lolos. jadi ini berusaha sebisa mungkin ya udah main aja semaksimal mungkin gitu kan. Ya. CS ini sebenarnya nggak dong. Jangan sampai. Tapi siapa tahu EVOS masuk. Iya maksud gue tadi gue mau ngomong itu. Jangan sampai lo lolos di CS dibayar kagak ya. Jadi nanti ke Thailand cuma main CS kayak WAG jatuhnya. Udah gitu satu match doang lagi ada WAG juga ya. Satu match kalah selesai udah. Yaudah kalau nggak jago-jago banget mending jagoin di BR aja deh. Yang di CS fokusnya gitu ya. Iya. Gitu soalnya bakalan jadi ironi nantinya gitu, sayang banget ya. Dan sambil menunggu kita akan langsung saja masuk ke ban and pick pace. Kali ini please jangan lepaskan Oscar dan berikan Santino kepada Rasya. Betul. Yuk bisa yuk. Oscarnya di respect terlebih dahulu. Kalau memang nggak diambil atau nggak di ban sama WAG bisa diambil sama EVOS juga. Udah nggak usah open ban, respect ban. Lihat WAG aja respect ban, Santino di ban. Ban aja Oscar, nggak usah open ban kayak game 1. Betul. Daripada Oscarnya lepas. Ini saran aja kalau mau denger boleh, enggak juga harus dengerin sih. Karena bisa jangan maksa nggak sih? Mereka tadi ban Iris, akhirnya mereka pengen dapat 2 power pick, tapi Santino udah nggak ada. Menurut gua udah nggak ada alasan buat mereka open ban lagi. Ban Oscar daripada mereka first picknya nanti WAG Oscar. Ray kacau tadi soalnya si Tekui pakai Oscar. Ya kalau nantinya Ray masih oke, ternyata lebih memilih ke arah Casey. Ya udah, Oscar diambil Chrono EVOS. Betul, ambil Chrono sama Ignis menurut gua. Kayaknya Chrono sama enggak Ignis tetap.
dua pick nih. Oh iya, karena takutnya diambil sama WAG ya, lebih ke sana ya. Iya, ke sana. Jadi ntar lebih fleksibel kalau Ignis udah diambil tuh fleksibel tuh orang depannya bisa lu ngambil Saint bisa atau ngambil A104 kayak tadi juga masih tetap bisa gitu. Iya. Nggak hancur juga komposisi lu karena Oscar udah pasti diambil sama WAG, Tekui yang akan menjadi garda terdepan lagi dan lagi nih ya. Chrono udah fix dan ternyata mereka lebih prefer pick badan dulu. Shine. Berarti kalau gitu WAG ini gak akan ada Casey, opsinya yang selanjutnya pasti mereka ambilnya Clue dulu nih. Clue sama Ignis tiba-tiba. Ya Ignis bisa, kan? Koda juga bisa sebenarnya dari WAG. Sih kayaknya mereka ambil tadi karena mereka lebih, Clue ya, prefer Clue ya sekarang mereka ya. Karena memang informasinya mungkin lebih enggak sih menurut gua tetap dah. Gue selama ini pakai Koda sangat-sangat nyaman soalnya gitu. Apa aja lo? Iya, Koda buah sih. Iya, di kepala gue kayak gue udah ngerasain dua-duanya kan Jul. Di kepala gue masih tetap sempurnaan Koda soalnya di kepala gue, tapi gue nggak tahu sudut pandang pro player memang kan beda gitu ya sama saya player ranked doang. Tatsuya ternyata. Nggak jadi Ignisnya, mereka lebih milih ke secara mobility ternyata ya. Waduh. Dan menurut gua nggak masalah karena mereka bisa eksekusinya. Tadi game pertama juga dengan dua Tatsuya dan juga Oscar mereka berhasil tuh mengeksekusi dengan baik. Tapi tidak ada Chrono tadi EVOS ya game 1 ya. Ingat ya WAG. Sekarang mereka punya Chrono nih. Tinggal Rasha pakai apa? Iris kah? Atau ya dipaksa Iris juga sebenarnya masih oke-oke aja. Rasha soalnya bukan tipikal Riptide Rhythm ya, yang kayak dia diam cuman bantu dari jauh doang teman-temannya. Dia oke, Homer. Berarti Homernya dipegang sama Rasha ya? Rasha Homer. Gimana kalau Rasha pakai Shen? Iya, kan dia suka jalan-jalan. Dia sniper jalan-jalan tuh. Iya, sniper jarak dekat jadinya ya. Jadi pakai aja Shen biar dia tebal dipakai serasa shotgun gitu kan. Benar. Benar. Serasa itu shotgun. Jadi malah shotgun. Dan untuk pick terakhir ini harusnya buat seorang Priswan. Oh, Priswan Clue ya, buat explore kalau gitu. Menurutku lu mau pick Aiden? Enggak sih, jangan sih. Kalau biar dia kalah, Bay. Nah, masih ada Steffi juga sebenarnya. Oh, soalnya tadi Aimgat main tuh. Granatnya beberapa ya kan, berapa kali gitu kan, akhirnya bisa jadi opening yang cukup enak buat teman-teman EVOS. Sudah di lock. Oke, ini adalah komposisi yang diambil sama kedua tim. Lihat bagaimana ada double trouble dari WAG, Oscar dan juga Tatsuya. Dua orang depan dengan fleksibilitas mobility yang sangat-sangat tinggi. Ditambahnya dengan ada Steffi untuk mempertahankan garis pertempuran di area Saber Airdrop nantinya. Karena EVOS sudah memiliki Chrono, harusnya EVOS juga masih bisa mengimbangi walaupun ada Steffi di tangan WAG itu sendiri. Memang bisa terhindar dari ledakan, tapi masih tetap bisa ditembak oleh para penggawa EVOS nantinya. Kemudian kalau kita berbicara orang depan, ada Sain juga yang akan dibawa sama garda terdepan dari EVOS yang setidaknya bisa membuat dirinya jauh lebih tebal. Dan kita akan melihat seperti apa eksekusi di antara keduanya, karena kalau kita melihat di antara keduanya menggunakan komposisi yang sebenarnya tidak jauh berbeda. EVOS memang ada pergantian kali ini, fleksibilitas harus diganti sama EVOS, yaitu Homer yang masuk untuk serang Rasha, informasi. Jadi kalau selain informasi, pengurangan dari movement itu juga itu sangat-sangat berpengaruh. Rasha jadi jauh lebih mudah untuk mem-pick off orang tersebut yang terkena Sensei Shockwave nantinya ya. Yes, betul sekali. Jadi ini akan menjadi kemenangan yang selanjutnya harusnya buat EVOS Divine secara mereka udah pegang Chrono. Karena lihat kan gimana tadi Chrono berimpact cukup besar di kemenangan EVOS di game yang kedua. Beberapa kali WAG tidak bisa melakukan serangan all-in terhadap EVOS Divine karena adanya Chrono gitu. Jadi ini akan menjadi harusnya kemenangan buat tim EVOS Divine. Semoga dengan eksekusi kombinasi skill yang sudah mereka ambil bisa berjalan dengan mulus. Namun WAG juga gue perlu waspadai Valiant Dash-nya dari seorang Tekui. Gue bisa menganggap Valiant Dash yang Tekui pakai itu berhasil di setiap momennya. Buat ngagetin seorang Rey. Ya mungkin antisipasinya itu temenin aja terus Cel menurut gue, karena ada Valiant Dash gitu. Jarang banget ngeliatnya gimana ya. Yes. Dan sekarang kita akan segera masuk menuju game yang ketiga, game penentuan di antara EVOS Divine melawan WAG. Ini dia siapa yang menang akan mendapatkan upper bracket
dan yang kalah akan turun ke lower bracket. Survivor yang ada di rumah berikan dukungan yang terbaik untuk EVOS Divine dengan ketik RAR di kolom komentar sekarang juga. Kita akan lanjut dalam pertarungan kali ini. Bagaimana Cyrus akan menjadi garda terdepan. Ternyata Teguh juga bakal coba takedown terlebih dahulu. Pergantian pemain ternyata dari WEG. Dengan Vanvo tidak main, Cyrus yang diambil, tapi Expor juga harus terjatuh dengan adanya seorang Kocel di sana. Blitz1 coba untuk nyari Pepeng. Keadaan 3 lawan 1. Mau kemana? Dan tumbang pada akhirnya 1-0 untuk EVOS Divine. Gak ada yang berubah kawan. Mau Anda memasukkan Cyrus, lihat gimana combo demi combo yang digunakan oleh teman-teman dari EVOS Divine. Benar-benar di sini dari seorang Kocel yang bisa membackup pergerakan Ray dengan ada bantuan time partner ini akhirnya membuat buying time terjadi cukup lama untuk seorang Rasha juga bisa regroup bersama teman-teman yang melakukan serangan demi serangan bersama. 1 poin pertama untuk EVOS Divine. Round yang kedua kali ini meskipun pistol round sudah berhasil dimenangkan tapi Racing Steps sudah mulai dinyalakan oleh kawan-kawan daripada WEG. Harusnya mencari informasi Expor! Kepalanya pecah langsung. Ada flash match juga kali ini. Ada painted review shell sudah dibuka. Flamira juga maju ke arah depan. Banyak sekali resource yang digunakan satu sama lain. Namun Teguh nampaknya juga sedikit kecolongan. 2 tukar 2 kali ini terjadi. Cyrus kehilangan cukup banyak gold point kali ini. Kocel juga sama. Dalam kondisi yang tidak di sana. Meminta bantuan. Informasi dari seorang Kocel harusnya Cak ini lagi di revive gitu ya. Ada glual duka boleh dibuka. Nggak punya glual dua-duanya. Ini sama-sama untuk menjaga posisi Rasha yang sudah mulai terlihat untuk maju ke arah depan. Dengan 2 player WEG yang secara health point tidak full, ini harusnya bisa menjadi advantage untuk seorang Rasha. 1 glual dibuka, damage sudah terasa, tapi Shishing Shockwave sudah mulai masuk ke arah Blitz1 dan pada akhirnya 1-1. Memang opening didapatkan oleh EVOS Divine, tapi pada saat pertempuran jarak dekat, para punggawa dari WEG strong sekali gitu, apalagi dengan adanya Gravity Blessing yang dibuat sama seorang Stevie ini membuat akhirnya durability dari WEG itu bisa jauh lebih strong. Kita akan melihat dengan keadaan skor 1-1, kemudian Cyber Idol sekarang sudah muncul. Ramtopia yang akan menjadi saksi pertarungan selanjutnya di round yang ketiga. Kali ini Racing Step langsung coba digunakan. Pertama move langsung dipakai, kelihatan penyebaran yang dilakukan sama para penggawa EVOS kali ini. 1 orang berada di garis terdepan, Kocel berarti nggak ada backup sama sekali. Joseph udah aktif juga, masih duel kontes ke arah Cyber Airdrop. Dan kita melihat bagaimana seorang Teguh sudah mulai mengambil Cyber Airdrop terlebih dahulu. Dibalaskan dengan adanya Flash Freeze tidak terlalu berdampak. Kocel bahkan coba disambangi, ditabrak sama 2 orang sekaligus. Masih cukup tenang, kali ini coba untuk memberikan tembakan. Belum mengenai sasaran, Teguh juga masih respect keluar, namun tembakan dari sisi atas membuat dari seorang Teguh hampir aja terjatuh. Pembagian posisi yang sempurna, tapi Kocel kalah kontak. Harus tombang, Aim katakan menjadi target selanjutnya, namun ada Rasha yang datang memberikan bala bantuan dari jarak cukup jauh. 2 orang berhasil coba di take down, revive berhasil dilakukan juga. Blitz1 terlalu jauh, gak mampu. Raja berhasil dapatkan seorang Blitz1. Sisa Expor masih bisa dapat 2. Coba untuk menggocek. Reload dulu, masih respect keluar. Awas dengan Aen cukup mengerikannya. Lagi-lagi dengan SKS berhasil menutup pergerakan dari Expor. Dan ini dia benar-benar luar biasa bagaimana Rasha bisa terus megangin kendali sama yang di bawah semua loh Jul ya. Iya, karena kita ngomongin Farmtopia ini banyak banget spot buat seorang Rasha bisa melakukan tembakan dengan cukup bebas. Gue tadi sempet worry tapi baik. Kadang ngelihat Kocel sendirian banget di depan. Gue tuh sampai dalam hati, nih mana Ray? Nggak nongol-nongol sampai di detik-detik Kocel hampir knockdown. Tapi untungnya Rasha juga dapetin cukup banyak tempat yang akhirnya secara vision cukup luas untuk berhasil memberikan backup fire terhadap teman-teman yang ada di bawah. Kendali dipegang penuh sama seorang Rasha. Dan lanjut ke round yang keempat kali ini. 2-1 keunggulan sementara masih dipegang oleh kawan-kawan dari EVOS Divine. Blitz1 jaraknya cukup jauh kali ini dibandingkan teman-temannya. Sementara EVOS Divine dengan jaraknya cukup berdekatan satu sama lain. Kali ini akan maju membuka jalan dari seorang Teguh. Hati-hati teman-teman EVOS. Sudah mulai terlihat ada Kocel di sana. Ada pertukaran damage output yang terjadi, tapi Valiant Dash yang malah membawa bencana untuk seorang Teguh. Export dari arah yang berbeda, masih mampu untuk memberikan tembakan demi tembakan, namun nampaknya tidak berdampak dengan cukup baik. Tidak ada siapapun yang tumbal daripada EVOS Divine. Kali ini keunggulan masih dimiliki oleh EVOS.
Sementara dua player daripada WAG agak sedikit kebingungan. Iceball menerima beberapa damage output. Bingung mau lari kemana. Arah tembakan tidak terdeteksi. Membuat dia harus berdiam diri sejenak. Cyrus daerah dalam bersama seorang Place One. Raja luas sekali jarak pandangnya sehingga Place One pun berhasil dia tumbangkan kembali. Cyrus sendirian. I'm God datang dengan satu player lainnya. 3-1 untuk EVOS Divine. Ya, itu udah round yang easy banget ya. Kalian bisa lihat bagaimana Ray dapetin satu orang Tekui lebih dulu. WAG gak ada Tekui, udah gua jamin gak bakal bisa ngapa-ngapain. Kenapa gak ada yang bisa ngapa-ngapain bang? Karena Xbor itu tugasnya jaga lini belakang. Kalau gak ada Tekui yang membuka garis terdepan, berarti WAG secara otomatis akan bermain secara defensif. Cyrus coba balik ke arah Xbor, begitupun dengan seorang pelisuannya yang coba untuk repositioning. Di dalam kondisi pada akhirnya dari Tekui tumbang di tangan seorang Ray, udah pasti WAG akan kewalahan 3-1 dan kita akan lanjut kembali kali ini. Pertarungan masih belum usai, pertarungan masih belum selesai. Rasya dengan penggunaan AWM sudah berhasil memberikan damage terhadap seorang Tekui. Kocel berada di tengah kali ini. Saya beredrop coba di kontes sama dua orang. Coba untuk melakukan flanking. Masih ada Gravity Blessing. Gak akan mampu ditahan terlalu lama. Pertukaran memang terjadi. Tekui coba untuk melakukan penerobosan. Namun masih belum ada tembakan yang connect. Ray harus terjatuh. Kocel akan datang. Xbor berhasil men-take dari tangan seorang Aim God. Tekui bakekak bunda. Ada Kocel dari arah belakang. Sisa Please One gak akan bisa untuk naik lagi ke sisi atas. 4 anggota dari EVOS Divine masih ada. Please One mau kemana sih Ade? Gak akan ada jalan yang keluar. Zona udah mulai menggigit. Ditutup sama seorang Rasha 4-1. Kelebihan kita memiliki sniper seperti Rasha yang dari segi mobilitas ini tinggi banget. Lihat bagaimana EVOS ini regroupnya cepet banget gitu. Ketika informasi udah kelihatan di mana posisi WAG 2-3 playernya, semuanya langsung regroup. Bahkan Kocel ngambil satu sisi yang berbeda. Upaya flanking dilakukan berhasil. Sementara nggak ada Please One di sana. WAG kehilangan satu sosok sehingga backup pun sedikit berkurang. Dan kembali lagi keuntungan cukup besar dimiliki oleh EVOS Divine. Hilang satu persatu. 4-1 kali ini EVOS Divine memimpin dengan cukup jauh. Dan next round yang ke-6. Ini dia. Oke, ada pertukaran pergerakan. Tekui terlihat. Shockwave kali ini sudah mulai dilemparkan. Ada Dragon Freeze juga. Painted Refuse juga dibuka oleh Tekui dan juga seorang Cyrus. Sama-sama melakukan upaya medikasi. Tapi itu ada seorang Kocel. Masuk. Valiant Dash dibuka. Sempat ada rementara namun tidak menyelamatkan dirinya. Kocel tumbang di tangan seorang Cyrus kali ini. 3 orang saja tersisa. Flammy Rage sudah mulai dibuka. Tapi pada akhirnya Ray harus menghadapi double pick dari seorang Xbor dan juga Please One. Ini yang harus dilakukan oleh kawan-kawan WAG. Tidak boleh terpisah dengan ketertinggalan mereka. 2 player lagi kali ini coba untuk mengincar seorang I'm God. Masih belum tumbang. Pada akhirnya tumbang dari arah dalam oleh seorang Cyrus. Menyisakan satu orang terakhir yaitu Rasha. Kali ini tidak ada yang bisa dilakukan oleh seorang Rasha. Nggak bisa terlalu agresif lagi. Tinggal sendirian aja. Pengejaran dilakukan. And finally, poin kedua untuk WAG. Rasha tadi coba untuk mundur ya, untuk ngebuang AWM-nya karena emang tadi udah diincar juga, ternyata masih tetap keambil juga sama WAG. Pintar banget Rasha di dalam kondisi ternyata dari EVOS emang nggak bisa menguasai Zipue. Ini Zipue emang gak enak sebenarnya guys, bagaimana perangnya itu bisa berada di 2 level sekaligus. Ada di sisi atas, berada di area bawah, jadi Rasha fokusnya juga terbagi. Di sisi atasnya tadi AM God-nya kalah, di area bawahnya Ray juga dikejar-kejar. Serba salah posisinya dan membuat akhirnya dari EVOS Divine harus menelan kekalahan. Masih 4-2 kali ini. Tekui terkena tembakan dari seorang Rasha harusnya, membuat dirinya harus ngerem terlebih dahulu. Please One bakal coba diincar. Cyrus terkena juga Sensei Shockwave. Masih ada Flash Breeze juga. Ayo lo Cyrus, akan terkekes, Saya beredrop, udah pasti gak ada yang berani ngambil di dalam kondisi. Nampaknya WAG kali ini akan terkunci. Masih ada Dragon Freeze juga. Ray, hati-hati. Bahkan mengeluarkan langsung ke arah Flammy Rage-nya. Awas, Time Thunder juga harus dibuka. Aim God sudah mendengar step. Ada Xbor berada di dalam pagar. Awas, kondisinya kali ini terpisah dari para penggawa WAG. Kocel coba untuk membuka jalan, tembakan coba dibuka, namun dari belakang Kocel harus tetap respect, namun Cyrus berhasil dimakan begitu saja. Flammy Rage masih bisa untuk menggigit beberapa player, namun tidak berdampak sama sekali. Tekui akan melawan 2 orang, fokus ke satu arah yang sama kali ini. 2 punggawa dari EVOS
benar-benar sabar. Ini dia yang dibutuhin sama EVOS. Gak perlu terburu-buru, tetap sabar, tetap tenang. Tembakan bakal coba dibuka. Teguy berhasil memberikan knockdown, namun tidak akan lama karena malah bantuan akan hadir. Walaupun ternyata Ray mau ada tupai berhasil dilakukan. Please one tumbang. Expor masih menangin duel. Sisa sendirian di area dalam akan diduain. Selesai 5-2. 5-2 dan akan menjadi match point untuk EVOS Divine. Yang dilakukan EVOS di game pertama, Ray sekali depan buat mancing-mancing sendiri, itu dilakukan barusan sama Tekuy. Gue nggak tahu kenapa dia di Cyber Drop segitu lamanya sendirian. Lu sama kayak lemparin koil pancingan tapi nggak ada umpannya. Jadi nggak ada pergerakan dari temen-temennya yang lain buat nge-follow up, cuman ngebaying time segitu lama, malahan EVOS-nya yang manggil bala bantuan, 2 player akhirnya berhasil untuk tumbangin seorang Tekuy. Dan nggak ada perlawanan yang diberikan sama sekali bahkan sama teman-teman daripada tim daripada WAG itu sendiri. Membuat akhirnya terhilangkan satu persatu. 5-2 kali ini. Ini main. Langsung sajalah 6-2. Kasihin pialanya bosku ke EVOS Divine. Dibuka. Kali ini dengan ada flash yang dilempar ke arah depan oleh teman-teman daripada EVOS Divine. Ada Fly Mirage juga kali ini. Namun nampaknya dari seorang Cyrus masih berdiam diri. Oh, mainnya gitu. Oke, dari belakang langsung membuka dirinya. Tapi ada Tem Turner kali ini. Kocel masih mampu bertahan. Nice timing. Tem Turner menyelamatkan seorang Kocel. Painter review dibuka seorang Cyrus. Tapi itu ada ide yang buruk. 3 player mendapatkan 2 orang dari WAG. Misalkan 2 saja meskipun ada pertukaran. Hanya seorang Kocel yang hilang. Namun Expor juga kehilangan arah kali ini. Sulit sekali untuk bergerak karena Russia sudah mulai mengintai di sana. Please one turun ke arah bawah. Sementara Russia kehilangan setengah health point. Harus melakukan medikasi dulu. Zona udah mulai bergerak kali ini. Regroup akan dilakukan tapi tidak bisa. Nampaknya seorang Russia berhasil terculik. Namun Expor pada akhirnya berhasil dibungkus oleh seorang Ray. Please one sendirian. Kali ini dan ini dia kemenangan untuk EVOS Divine. 2-1 skor akhir. 6-2 di round yang terakhir ditutup dengan sempurna. Benar saja, habis telur terbitlah ayam, habis 0 jadilah 2. WAG, jangan main-main adik. Ini dia EVOS berhak lanjut ke babak berikutnya melewati upper. Yang impuyang itu WAG ini nembak dari mana? Rasha nggak ketahuan sama sekali, nggak ada tembakan balasan yang ke arah dirinya. Dan sampai itu bener-bener Expor, kalau kalian lihat itu Rasha nembak nggak tahu dari mana. Dia masih fokusnya ke depan, padahal Rasha ada di samping kanan dia gitu. betul. Segitu nggak ketahuannya loh. Yes. Wait, lihat. 6-2. Skornya cuma 1-1. Ya elah. Hari gini. Ya, yang kayak gini mau ngalahin EVOS, nanti dulu ya. Jadi buat teman-teman WAG memang masih ada kesempatan, tapi harus di lower bracket. Dan perlu kita ketahui, dengan EVOS dapat kemenangan, jadi EVOS ada di upper bracket. Nih kalau EVOS ada di upper bracket terus bakalan nyaman teman-teman ya. Lihat match summary-nya 21, 65, 60, 62. Betul sekali, 6062 itu yang gue bilang nggak apa-apa karena comeback di game pertama. Tapi lihat 2 game selanjutnya nggak dikasih banyak poin lo. Itu 2 juga masih bagian dari ngepur sebenarnya. Biar nggak malu-malu banget aja. Yes. 6062 mental udah